Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya yang ada di Indonesia. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang. Kami mulai. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa kita dapat bertemu dalam acara pada siang hari ini. Sholawat serta salam serta kita nantikan syafaatnya dari Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti. Oke, kenalkan nama saya Eko Budi Santoso selaku moderator. Saya berasal dari SDN 2 Sambungwangan. Di sini nanti saya akan memandu acara dari rekan kita Ibu Mira. Tanpa untuk menyingkat waktu, marilah kita kita bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi atau pemateri, yang ketiga tanya jawab, yang terakhir yaitu penutup. Oke, tanpa mengulur waktu, kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua yaitu isi yang akan disampaikan oleh pemateri kita Ibu Mira Alfianita. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Eko. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Pada siang kali ini saya akan menyampaikan imbasan penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Mira Alfianita, saya mengajar di SDN 3 Wulung. Kita langsung ke topik saja. Yang pertama nanti kita akan membahas perubahan paradigma. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Hukum, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut ke materi, nanti Bapak Ibu silakan menjawab pertanyaan pemantik di kolom chat, jawab setuju dan tidak setuju. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ada yang menjawab setuju, tidak setuju, tidak setuju. Nanti lebih lanjutnya akan kita bahas di materi nanti. Yang kedua, tentang perubahan paradigma, ada kegiatan sedikit, kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu silahkan mengepalkan tangan. Jika ada A dan B, Anda sebagai A dan teman Anda sebagai B, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda,
Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuat kepalan tangan Anda. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu atau di kolom chat. Jika kepalan tangan Ibu adalah sesuatu hal yang berharga, kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu atau tidak? Tidak. Karena sesuatu yang berharga tidak akan mudah kita berikan kepada orang lain ya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Murid bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah ilusi kontrol. Tetapi kalau di stimulus respon atau di stimulus respon, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol itu hanya diri kita sendiri. Di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau di teori kontrol, semua perilaku yang kita lakukan atau orang lain lakukan itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, hanya kita sendiri yang memiliki kontrol untuk diri kita sendiri. Jadi hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya kita membahas budaya positif. Budaya positif sangat mendukung dan menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena suatu hal yang positif, murid dan guru akan menemukan sesuatu pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tanpa ada paksaan. Sesuatu positif juga akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektual saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpikir pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungan.
Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Disiplin positif juga akan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan nilai-nilai kebaikan makan tulian. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini ada nilai-nilai kebajikan anak Indonesia, yaitu kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Ini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan juga kreatif. Untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini tentang akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan juga akhlak bernegara. Untuk mandiri, ini tentang kesadaran akan diri dan situasi atau regulasi diri. Sedangkan bergotong royong, ini tentang kolaborasi, kerjasama, kepedulian, dan berbagi. Untuk selanjutnya, berkebinekaan global. Ini mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Sedangkan bernalar kritis ini membahas tentang memperoleh dan proses informasi, analisis dan evaluasi penalaran, refleksi dan evaluasi. Kalau kreatif itu tentang gagasan orisinal, karya orisinal, atau keluasan berpikir. Selanjutnya kita membahas tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang akan bertindak untuk menghindari masalah yang akan timbul. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini biasanya kita lebih melakukan hal tersebut itu karena takut dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kita lebih melakukannya itu tidak ikhlas karena kita masih mengharapkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal atau bukan eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya kita membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
mengapa kita memakai helm, Bapak Ibu bisa menjawab di kolom chat. Apakah kita memakai helm itu karena melakukannya karena ingin mentaati peraturan saja, atau hanya ingin melindungi diri kita dari mara bahaya atau untuk keselamatan? Silahkan jawab di kolom chat. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Ini untuk mentaati peraturan saja atau karena kesehatan? Kita melakukannya karena ingin menjaga kesehatan diri kita dan orang lain. Silakan dijawab di kolom chat. Untuk kesehatan. Kita lanjut, karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertulis tanpa makna. Nah, selanjutnya bagaimana yang positif? Kata-katanya dipahami oleh semua warga kelas. Kita membuatnya dengan kata-kata yang simpel tapi penuh dengan makna. Dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Untuk membuat keyakinan kelas, hendaknya kita duduk bersama dan kita sepakati apakah keyakinan-keyakinan tersebut disetujui oleh semua pihak sehingga kita bisa melakukannya bersama-sama dengan ikhlas. Nah, ini adalah pengalaman saya Bapak Ibu saat membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Saya membuatnya kesepakatan kelas karena apabila kita sudah sepakati, pasti kita akan meyakininya. Ini adalah kesepakatan sekolah. Ini saya buat bersama kepala sekolah dan teman-teman guru. Di sini kepala sekolah dan guru menulis pada kertas sticky note tentang kesepakatan sekolah yang diharapkan. Dan setelah ditulis di sticky note, kemudian Bapak Ibu guru menempelkannya di kertas manila atau di papan tulis juga bisa. Apabila tidak ada sticky note, bisa langsung ditulis di papan tulis saja. Kita buat yang sederhana saja, Bapak Ibu. Dan ini hasil dari kesepakatan sekolah yang kita buat. Hasil kesepakatan sekolah yang saya buat bersama Bapak Ibu guru dan kepala sekolah. Yang pertama itu disiplin waktu, saling menghargai, hidup rukun, kompak, pulang sekolah bersama-sama, kebiasaan Asmaul Husna setiap pagi, bertanggung jawab, kekeluargaan, dan berpakaian rapi. Jika kita buat bersama-sama, maka kita akan melakukannya lebih enak dan enjoy. Yang pasti kita akan melakukannya lebih ikhlas tanpa ada paksaan. Setelah saya melakukan kesepakatan sekolah, saya juga melakukan kesepakatan kelas bersama anak saya. Ini yang pertama, saya meminta murid untuk mencurahkan pendapat
rapatnya kira-kira kesepakatan yang kita harus buat ini menulis di stiker, kemudian menempelkannya di kertas manila atau di papan tulis. Dan ini adalah hasilnya. Kami sebelumnya foto terlebih dahulu, baru menandatangani kesepakatan kelas kami. Ya, yang pertama hasil kesepakatan kelas kami itu peduli, bekerja sama, bertanggung jawab, disiplin, tolong menolong, jika tidak masuk sekolah itu memberikan izin, dan membersihkan kelas bersama-sama. Di sini saya juga memberikan contoh keyakinan kelas yang lainnya atau kesepakatan kelas yang lainnya. Pertama itu setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas harus melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghormati, anggota kelas juga harus merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, menjadi diri sendiri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang milik orang lain, berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, diharapkan dapat mewujudkan motivasi intrinsik, tidak lagi motivasi eksternal atau motivasi karena orang lain atau motivasi dari luar, seperti dengan pemberian penghargaan. Mengapa? Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena kita melakukan sesuatu hal atau melakukan kedisiplinan itu karena penghargaan. Oh ya, aku tak melebu isuk cah. Mungkin dengan berangkat pagi kita bisa diberikan penghargaan oleh kepala sekolah. Kata lainnya caper nih Bapak Ibu. Ini tentang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik ataupun mental. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Di konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Kalau hukuman lebih dipaksa, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu adalah hukuman, dan konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman, konsep diri yang buruk, kalau di konsekuensi itu konsep dirinya yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah hukuman. Dan konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Intinya, hukuman itu lebih menyakitkan atau lebih dibenci oleh anak-anak. Konsekuensi itu membuat anak tidak nyaman, tetapi dengan cara yang halus dan tidak menyakiti mereka. Kita menggunakan kata-kata yang tidak menyakitkan. Restitusi proses menciptakan kondisi
bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada mereka yang kuat. Proses kolaboratif biarkan murid solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada ciri-ciri restitusi. Pertama, untuk menelan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran dan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini ada pengelompokan identitas gagal dan identitas sukses. Di identitas gagal itu hukuman itu termasuk identitas gagal karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, membuat orang lain tidak nyaman. Terus korban tidak mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi tidak terlanjut pada kehidupan nyata. Peraturan adalah kamu harus, ini peraturan itu memaksa. Murid atau anak membenci peraturan, ini adalah sesuatu hal yang negatif. Dan di identitas suksesnya itu ada disiplin, itu konsekuensi dan restitusi. Konsep itu harus terjadi, korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau menghormati aturan. Kalau restitusi itu Dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disertai dan memiliki
meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengawasi, guru sebagai pengawas atau mengawasi anak. Yang kelima, sebagai manajer. Ini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Oh iya, maaf. Terima kasih sudah diingatkan. Sudah muncul belum? Proses, Bu. Sudah muncul belum? Sudah. Mungkin bisa diawali dari awal yang posisi kontrol tadi. Tidak muncul dari tadi soalnya. Dari posisi kontrol? Iya. Oh, ini dari ini. Posisi kontrol dulu ya. Posisi kontrol dulu itu ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum itu seorang guru itu menjadi penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyantui persuasi. Yang keempat, monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Ini guru sebagai pengawas atau hanya memantau anak-anak. Yang kelima itu sebagai manajer. Itu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini ada contoh-contoh pertanyaan posisi kontrol guru. Kalau sebagai penghukum itu biasanya menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Contoh guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu adalah contoh mengancam ya. Kalau hasilnya nanti anak bisa memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata,
biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Untuk dampaknya bisa anak-anak bisa atau murid kita bisa mengulangi kesalahan itu lagi. Kalau yang kedua, membuat rasa bersalah, biasanya guru berkata itu, guru berbuat itu berceramah dan mengatakan semu gitu. Untuk guru berkata, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sekali. Untuk hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kalau anak-anak di kita gitu kan biasanya mereka akan berbohong. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Terus menjawab, maafkan saya Bu, atau Pak. Dampaknya mereka merasa rendah diri. Kalau di identitas berhasil atau sukses, itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, itu guru memastikan sebagai teman. Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu. Hasilnya anak lebih bergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu, itu murid berkata. Dampaknya murid akan lemah, tidak mandiri, dan ketergantungan. Kalau guru sebagai pemantau, berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Untuk di dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Dampaknya menitik berat untuk guru yang dianggap berhasil atau identitas berhasil itu sebagai manajer. Kita harus memposisikan kita sebagai manajer. Di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kita lebih membantu anak untuk masalah. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Bu? Nah, dari pertanyaan itu kita bisa mengajak siswa untuk menyelesaikan masalah atau mencari jalan keluar secara bersama-sama. Untuk dampaknya, anak lebih mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya kita membahas tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah contoh segitiga restitusi, ada 3 sisi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Di menstabilkan identitas itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak mungkin kalau orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Di sisi kedua, itu validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Untuk yang ketiga, di sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan.
Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh segitiga restitusi. Dari penerapan segitiga restitusi dalam posisi manajer diharapkan menjadikan murid kuat pribadinya, membuat wawasan murid agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dan murid akan semakin percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi sebagai posisi manajer akan mengajarkan murid lebih bisa mempertanggungjawabkan setiap perilaku yang dia lakukan atau kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal. Ini contoh guru berkata, berbuat salah itu adalah hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan pematik dari guru. Ini validasi tindakan yang salah. Membuat siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan. Apakah itu power, freedom, love and life, fun and survival. Guru berkata, kamu bisa sadarkan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain atau yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini contoh perkataan guru. Apa nilai yang kita pelajari di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang itu itu kamu ingin menjadi apa yang kamu rasakan? Seperti apa? Cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan ke Bapak Moderator. Oke, terima kasih Bu Mira atas materi yang disampaikan. Kemudian setelah itu acara selanjutnya tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu hebat, waktu dan tempat kami persilakan untuk melakukan tanya jawab. Terima kasih. Belum ada yang bertanya, Bapak? Mohon izin bertanya nggih Bu Mira, soalnya resen saya hilang. Oh, ya. Dan izin off cam ya karena sinyal jadi terputus kadang. Jaringannya kurang bagus nih. Oke. Izin bertanya sekaligus sharing. Saya ini punya murid di sekolahan. Dia kakak beradik. Yang satu kelas 2,
yang satu kelas 4. Nah, dua-duanya ini setiap hari Senin pasti langganan tidak memakai dasi, tidak memakai ikat pinggang, dan selalu dibariskan di tempat tersendiri ketika upacara. Jadi itu sebagai bentuk hukuman dari kami gurunya karena dia tidak memakai kelengkapan sekolah seperti dasi dan ikat pinggang dan topi. Nah, setiap Senin selalu seperti itu, sudah dihukum masih seperti itu. Seperti materi yang Bu Mira sampaikan tadi, bahwa menghukum itu ternyata tidak mampu mendisiplinkan anak, tidak mampu menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Nah, langkah seperti apa yang bisa kami ambil agar anak ini mampu tumbuh motivasi intrinsiknya untuk dia itu mau memakai dasi, ikat pinggang, topi, bukan hanya karena takut dihukum sama gurunya, tetapi muncul kesadaran dari si anak bahwa ini kelengkapan sekolah saya yang harus saya pakai. Bukan karena saya takut dihukum nanti ketika upacara saya dibariskan sendiri berbeda dengan teman-teman saya. Karena ya yang kita dapatkan ketika Senin ini dia tidak pakai, kemudian Senin depan dia pakai, Senin depannya itu sudah tidak pakai lagi. Jadi dia itu disiplinnya kurang. Bagaimana kami menghadapi murid yang demikian? Oke. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Kemudian mau langsung dijawab atau kita nunggu satu lagi yang bertanya Bu Mira? Langsung saya jawab saja Pak, sambil menunggu teman yang lainnya. Terima kasih Bu Lina. Untuk anak Bu, alasannya tidak memakai topi, tidak memakai ikat pinggang, itu alasannya bagaimana. Selain itu kita juga konfirmasi sama orang tuanya. Selain kita mendisiplinkan di sekolah, kita juga harus kolaborasi dengan orang tua untuk mendisiplinkan anak di rumah. Sehingga untuk anak-anak yang seperti itu, orang tuanya bisa membantu untuk mengingatkan anaknya membawa topi, ikat pinggang, dan juga dasinya. Selain itu, kita juga harus melihat anak-anak tersebut, mungkin dasinya atau topinya itu dan atau mungkin belum dicuci, atau mungkin anak tersebut sengaja ya, lebih kalau minggu ini dipakai, depannya tidak, kemudian dipakai lagi, kemudian tidak. Itu kalau saran saya, kita lebih ke kolaborasi dengan orang tua. Itu jawaban dari saya. Iya, terima kasih Bu Mira atas jawabannya. Tapi di sini yang menjadi kendala bagi kami adalah kedua anak ini adalah anak dari keluarga yang broken home. Jadi orang tuanya berpisah. Si ibu sudah tinggal di desa lain, sedangkan dia itu ikut bapaknya satu rumah dengan mbahnya, seperti itu nggih, Bu. Jadi kita pernah memanggil orang tuanya. Ya seperti itu, orang di desa, mohon maaf nggih, untuk partisipasinya itu sangat kurang. Ini curhatan nggih, partisipasinya itu sangat kurang. Untuk diajak berkolaborasi itu sangat sulit sekali. Apalagi ini dia hanya tinggal dengan bapak dan mbahnya. Mbahnya ini sudah tua. Jadi ya kurang peduli lah dengan cucunya itu nggih. Bapaknya nggih butoe dikasih uang, terus setelah itu anaknya sekolah, bapaknya ke ladang, seperti itu Bu. Jadi ini menjadi tantangan bagi kami untuk menciptakan disiplin positif di sekolah kami, karena memang rata-rata sekolah saya kan di tengah hutan ya. Jadi rata-rata itu orang tua itu peran sertanya itu sangat minim, karena mereka itu disibukkan dengan kegiatan di sawah nggih Bu. Nah, seperti itu nih. Terima kasih untuk sarannya dari Bu Mira. Mungkin akan kami coba terapkan
membangun komunikasi bersama bapaknya atau mbahnya agar anak ini tuh mampu tumbuh motivasi intrinsiknya nggih. Terima kasih Bu Mira. Baik, terima kasih Bu Lina. Atau mungkin ada yang ingin menambahkan dari pertanyaannya Bu Lina, atau mungkin ingin sharing atau mengalami kasus yang sama dengan Bu Lina, monggo kalau tidak terbatas silakan. Kalau dari kasusnya Bu Lina tadi, saya menangkap anak tersebut itu lebih ke cari perhatian ya, karena dia itu dari keluarga berpenghulu. Iya, Dia cari perhatian, kurang kasih kurang sayang. kasih sayang. Mungkin dari rumah kita anak tersebut sudah tidak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, sehingga dia cari perhatiannya itu dialihkan ke sekolah. Mungkin saya tak coba nggak buat topi biar diperhatikan guru. Mungkin kita kan kalau melihat anak yang tidak membawa topi kan langsung kita dekati, kenapa kamu tidak membawa topi? Mungkin anak tersebut merasa lebih lega kalau kita gitukan. Tapi kan kalau setiap hari kita harus mengingatkan terus kan juga tidak enak dengan teman yang lainnya, ya nanti kita dikira Pilih kasih. dengan anak tersebut. Tapi kenyataannya anak tersebut membutuhkan kasih sayang yang lebih dari yang lainnya, karena yang lainnya itu mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya, sedangkan anak tersebut kurang kasih sayang dari pihak orang tua, dan juga mbaknya juga sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Jadi kita lebih intensif aja untuk anak tersebut. Iya Bu Mira, mungkin ya seperti itu. Jadi dia kebutuhan dasar akan kasih sayangnya itu kurang, makanya dia bersikap indisipliner seperti itu nggih. Mungkin kami sebagai pihak guru harus lebih memberikan perhatian yang lebih, mendekati si anak agar kebutuhan dasar akan kasih sayangnya itu terpenuhi. Jadi tumbuh motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut. Terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih juga Bu Mira. Jadi Pak Syarif, monggo dan Pak yang silakan bertanya. Ya, terima kasih Pak Eko. Oke, baik Pak Mugi silakan. Ya, ini sharing juga bertanya. Ini kita sebagai guru seharusnya kan menempati posisi sebagai manajer. Seperti itu tadi ya, yang saya simak tadi. Dan di sini ketika dalam pembelajaran saya bukan berganti itu memiliki murid itu yang setiap harinya itu semua murid karena bisa diarahkan dulu seringnya sepatu diikatkan kemudian dipakaikan di leher sepeda kemudian berangkat ke lantai ya bawa sepeda. Ketika saya tanya ya kenapa kok melakukan seperti itu, mencari apa, nah sedangkan dalam tadi definisi ada 3 ya, sedangkan saya sendiri tidak mendapat jawaban dari apa yang anak lakukan itu adalah apa yang tidak dijawabkan. Dan sebagai saya seorang guru dan pendidik itu seharusnya bagaimana kita share saja mengatasi keputusan karena dia untuk komunikasinya tidak lancar, sama tidak lancar itu dia tidak mau bicara. Kalau ditanya diam gimana? Ya, jadi saya juga bingung. Jadi mohon ya solusi dari teman-teman, ya langkah apa yang sebaiknya kita lakukan supaya anak itu
bisa seperti teman-teman yang lain. Terima kasih. Anak tersebut dia cari perhatian, tapi kalau ditanya kenapa diam, kita tanya diam, untuk ditanya sama guru lain juga diam, Pak. Sama, ya sama, namanya sama. Kalau ditanya sama temannya, Nah, kadang menjawab, kadang juga tidak. nah untuk anak tersebut kalau Soalnya saya mungkin menggantinya masing-masing. kalau menurut saya, kalau ditanya bapak ibu guru diam, ya kita kan nggak mungkin harus langsung memarahi anak tersebut ya. Kita minta tolong sama temannya untuk mendekati anak tersebut, atau teman dekatnya, pasti ada lah teman dekatnya yang dekat rumah itu, pasti teman bermainnya itu pasti ada, untuk menanyakan kenapa harus melakukan hal tersebut. Kemudian selain menanyakan juga mengajak untuk menyarankan anak tersebut untuk tidak melakukannya lagi. Atau kan sepatu kan untuk dipakai ya, tidak dipakai untuk di leher. Kita mungkin lebih mengedukasi seperti itu, Pak. Dan selain itu kita cara yang lainnya, kalau saya, kita tidak memberitahu langsung lewat anak tersebut. Mungkin kita memberitahunya di depan kelas, di depan anak-anak yang lainnya bersama-sama, tapi kita memberitahunya itu tidak menunjuk anak tersebut. Kita bisa menceritakan sesuatu hal yang lainnya, tetapi menuju ke arah situ. Jadi anak tersebut tidak merasa tersinggung atau merasa sakit hati. Gitu, Pak. Mungkin ada tanggapan lain? Boleh sharing sedikit Bapak Ibu? Kebetulan kebetulan dulu ketika saya masih di sekolah yang lama, saya juga punya murid spesial seperti muridnya Pak Mugi, semau gue. Seperti itu. Dia itu nggak bisa diarahkan. Sukanya itu nggak dengan guru yang dulu, karena saya melanjutkan di tengah semester itu guru yang terdahulu itu purna. Kemudian saya melanjutkan. Itu sukanya keluar keliling dari ya Allah sama aja. Ya. Kemudian kan untuk itu Bu, memang itu sudah kami bicarakan dengan rekan-rekan juga kesehatan, nyatanya juga tidak ada hasilnya. Yang untuk saat ini dia sudah tidak sekolah. Mohon maaf, Atau sudah kelas SMP? Ya, seharusnya dia sudah SMA. Seharusnya yang adiknya itu ya. Itu kan memang di kami itu memang anak seperti itu mungkin setiap tahun itu ada. Kita tanya sekarang pun sama, ya hanya diam, duduk, pulang, ditanya bapak ibunya juga diam, mengganggu, seperti itu juga ada sekarang masih. Jadi kan ini kan dari dulu ada, mungkin teman-teman punya mengalami seperti itu kan. mohon maaf tadi terpental, guys. Pernah punya murid seperti itu, Pak. Saya akhirnya koordinasikan dengan orang tuanya. Kita juga minta bantuan kepada orang tuanya untuk lebih memberitahu anaknya supaya tidak melakukan hal tersebut. Kalau di SD saya kan malah itu, kalau pulang sekolah sepatunya pada dilepas dan dimasukkan tas.
Nah, saya kalau seperti itu saya gini kan, jangan pulang dulu sebelum sepatunya dipakai, begitu Pak. Tapi untuk perubahan tersebut kan tidak mungkin langsung instan ya, kita pelan-pelan. Tidak mungkin 1-2 hari itu langsung berjalan sukses. Kita butuh waktu untuk perubahan baik itu pasti butuh proses. Kalau perubahan yang ke arah yang negatif pasti cepat nih Pak. Ya memang Mungkin ya. belinya bisa tadi. Oh Gimana, Pak? nggih. Mohon maaf tadi Gimana, Pak terpental Mugi? nggih. Nggih. Monggo Belina dulu. Oke, terima kasih Pak Mugi. Saya lanjutkan murid saya yang sangat spesial tadi. Akhirnya menjadi murid kesayangan saya. Mengapa demikian? Awalnya saya lakukan pendekatan dulu. Ini murid kenapa? Diajak bicara nggak jawab, jerit-jerit sendiri, seperti itulah. Terus dia itu ya saya anggap spesial. Duduknya, ini pengalaman saya nggih. Duduknya itu sini duduk sama bu guru. Jadi saya beri kursi di samping saya. Saya beri pengertian ke anak-anak yang lain, bukannya Bu Lina itu lebih sayang dengan si anak ini, bukan, karena memang dia butuh perhatian lebih. Kemudian nggih, setiap istirahat saya ajak guyon seperti itu. Akhirnya dia itu mau menurut sama saya, sampai si ibunya itu datang ke sekolahan. Bu, terima kasih ya anak saya ini sekarang jadi lebih rajin belajarnya, mau belajar. Jadi dia itu pernah suatu hari sakit masuk puskesmas, saya jenguk itu langsung begini, Bu saya belum mengerjakan PR. Jadi saya baru masuk, ketemu dia, belum saya tanya, piye kabare le, belum seperti itu, saya baru salam, dia lihat muka saya langsung bilang, Bu saya itu belum mengerjakan PR. Sampai seperti itu. Jadi yang awalnya dia itu kerjaannya hanya muteri kelas, dari kelas 1 sampai kelas 6 jerit-jerit sendiri, itu sembuh jadinya. Nggih, itu saya berikan dia pendekatan khusus, duduknya dekat dengan saya. Tapi setelah dia sembuh itu ya saya kembalikan duduk bersama teman-temannya. Sembuh dalam arti kata dia tidak sakit. Itu bukan nggih, yang itu tadi suka kelayapan itu nggih. Itu pengalaman saya Bapak Ibu nggih. Mohon maaf Belina. Dengan melakukan itu mungkin butuh proses ya. Apakah prosesnya itu dalam jangka waktu yang lama atau mungkin hanya beberapa minggu seperti itu? Ya lama, enggak. Ya lama Pak, ada 1 bulanan lebih itu. Tidak bisa tadi seperti yang dibilang Bu Mira, untuk ke arah yang lebih baik itu kita tidak bisa dengan cara yang instan. Saya butuh proses seperti itu. Jadi ya dia tidak langsung mau nurut, berperilaku yang disiplin, tidak. Dia di awal-awal saya di situ ya masih seperti itu, tapi saya telateni lah Pak. Saya yakin anak ini tuh bisa, mampu, bisa berubah. Tidak ada anak yang nakal, saya yakin seperti itu. Sampai akhirnya dia itu lulut dengan saya. Terus sekarang dia udah SMP, setiap ketemu itu ya Bu Lina, seperti itu. Mungkin terekam di memorinya bahwa oh ini guru saya dulu yang galak tapi sayang sama saya. Mungkin seperti itu Pak. Sudah memahami maksud dari yang kita lakukan gitu. Jadi Iya. mereka merasa disayangi. Oke. Ya, terima kasih atas jawabannya Bu Lina dan mungkin ini bisa saya terapkan nanti di kelas saya, untuk murid-murid saya yang mempunyai tanda kutip pada kebutuhan khusus atau spesial. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Mugi dan Bu Lina. Oke, saya lempar 1 kali pertanyaan lagi ya. Monggo yang mau bertanya silakan. Kelihatannya tadi ada yang ingin bertanya. Bu Amel, monggo Bu Amel.
Suara saya terdengar, Pak? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Dengar Ibu. Sinyalnya lagi jelek. Mohon maaf. Oh ya enggak. Selamat datang Pak Hanung. Pak Eko, suara saya terdengar? Jelas, Mbak Mel. Monggo silakan bertanya. Saya hilang soalnya. Oh ya, sebentar. Mohon maaf Bu Mira Alfianita. Ya Ibu. Tadi disiplin positif yang ada di sekolah ya. Yang ingin saya tanyakan memang disiplin positif ini apa memang hanya diterapkan kepada siswa atau dengan rekan-rekan guru pun kita harus menerapkan hal itu? Pertanyaannya itu yang pertama. Terus yang kedua, kalaupun kita ingin menerapkan disiplin positif itu terhadap guru ataupun rekan, lebih baik dengan cara yang seperti apa untuk kita seperti memberikan contoh lah, istilahnya seperti itu ya. Contohnya karena kalau permasalahan di sekolah saya memang rata-rata memang permasalahan itu guru senior yang berangkatnya jam, terus mengajarnya juga ya hanya dengan metode yang membosankan siswa, terus menghukum anak dengan cara marah dan membentak-bentak, tapi seolah-olah itu seperti hal yang lumrah itu. Jadi mendisiplinkan, menerapkan disiplin positif itu seperti apa? Itu pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Bu. Sandra ditanggapi. Langsung saya jawab nih Pak. Oke, Bu, monggo, Bu. Iya, mohon maaf izin Untuk off cam, Bu. disiplin positif. Oke. Untuk disiplin positif itu tidak hanya untuk anak-anak Ibu, bukan hanya untuk murid saja, tetapi sebelum kita mendisiplinkan anak, hendaknya kita mendisiplinkan diri kita sendiri dan mendisiplinkan semua warga di sekolah, terutama untuk guru dan kepala sekolahnya. Untuk itu, seperti yang saya paparkan tadi, saya juga membuat kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah, tidak hanya keyakinan kelas Bapak Ibu, karena kita contoh baik terlebih, kita harus mendisiplinkan diri kita dulu, Bapak Ibu gurunya harus disiplin terlebih dahulu. Jadi untuk disiplin positif ini juga untuk Bapak Ibu gurunya juga, untuk mengingatkan kepada guru-guru yang lebih senior, tidak mungkin ya, karena sih guru apalagi yang masih muda seperti saya. Nah, maka dari itu kita harus mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Sebelum saya melakukan kesepakatan sekolah atau keyakinan sekolah, saya terlebih dahulu meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan kesepakatan sekolah, dan saya menjelaskan apa itu kesepakatan sekolah dan keyakinan sekolah. Setelah saya mendapatkan izin, saya meminta kepala sekolah ya untuk mengkoordinir semua guru. Kan kalau kita sendiri kan kita tidak punya power nih. Sopo sih kamu itu sopo? Guru kok ngatur-ngatur? Pasti ada yang seperti itu. Dan banyak yang seperti itu. Maka dari itu saya meminta tolong kepala sekolah untuk ibaratnya mendudukkan semua Bapak Ibu guru atau membuat jadwal rapat
Kemudian kita di situ membahas kesepakatan sekolah, kesepakatan apa saja yang harus kita lakukan atau keyakinan sekolah apa saja yang harus kita lakukan. Contohnya tadi ada yang menuliskan disiplin waktu. Kalau sebelum saya mengesahkan itu atau kepala sekolah mengesahkan itu, saya terlebih dahulu memberikan umpan balik kesepakatan itu disetujui atau tidak. Kalau disetujui ya harus kita lakukan karena itu sudah merupakan kesepakatan. Kalau kesepakatan kan kita harus melakukannya. Seperti itu Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya tadi apa yang kedua ini Bu? Saya lupa. Menerapkan dampak positif itu terhadap rekan-rekan guru yang lain gitu Bu. Yang sebenarnya jawabannya Ibu udah dijawab lah intinya gitu ya. Tadi seperti karena kebetulan saya juga di sekolah baru, jadi intinya ya mungkin melihat situasi dan kondisi di sekolah yang baru dengan apa ya disiplin yang seperti itu, mungkin saya agak heran gitu ya. Yang ingin dia mendisiplinkan siswa sedangkan gurunya saja kan tidak disiplin gitu ya. jadi intinya kalau kita ngomong ke siswa jadi kita malu sendiri gitu kan Bu. Sebenarnya pertanyaannya itu terus tadi yang udah Ibu jawab juga karena mungkin karena kita masih muda terus masih belum ya intinya menurut mereka kita masih belum punya pengalaman lah ya seperti itu. Jadi memang harus ada dukungan dari kepala sekolah. Sedangkan di sekolah saya itu memang ya kepala sekolahnya ya intinya sama dengan rekan-rekan guru yang lain. Jadi merasa tidak terdukung saya sendiri seperti itu di sekolah. Coba ini diterapkan Ibu, coba mendekati kepala sekolah. Bu, saya minta izin membuat kesepakatan sekolah. Mungkin banyak pro dan kontranya nggih, Bu. Maaf suara saya hilang, Bu. Ya, ini sudah tidak, Bu. Oh ya. Di kelas 4 saya sudah menerapkan disiplin terhadap anak-anak saya. Pas naik ke kelas 5 disiplin itu hilang gitu ya. Karena memang tidak didukung oleh guru-guru yang setelahnya. Jadi ya merasa saya kok jadi sia-sia gitu. Apa yang udah saya lakukan jadi sia-sia gitu. Kalau menurut Ibu tadi harus membuat kesepakatan dengan kepala sekolah mungkin ya nanti ya bisa diusulkan mungkin seperti itu. Yang penting yaitu tadi harus ada dukungan dari masing-masing pihak harusnya sih. Tapi jadi saya menerapkan dengan ketat di kelas saya itu malah diprotes satwa gitu sampai awalnya. Gitu Ibu. Malah di kelas lain enggak gitu. Terlalu ketat gitu. Enggak terlalu ketat Bu. Saya hanya cuma gini, menggunakan seragam yang rapi karena kebetulan seragam di sekolah saya itu padahal merah putih kan harus kelas bawahnya aja tidak mendisiplinkan hal itu. Nah saya di kelas semuanya itu wajib berpakaian rapi dan sopan. Baju harus dimasukkan menggunakan sabuk, mengenakan sepatu itu menurut saya mungkin disiplin yang umum ya Bu ya. Tapi memang di sekolah saya rada kurang gitu. Ya karena memang dukungan dari guru-guru sebelumnya dan sesudahnya itu memang tidak maksimal mungkin dukungannya. Jadi seolah-olah suaranya hilang. Iya, mohon maaf Bu, sinyalnya lagi jelek. Jadi seperti itu aja sharing aja ya Bu, ini bukan biar bertanya memang kita belajar bersama. Sharing, saya juga iya. Saya bukan mau hanya sekedar sharing. Kalau menurut Ibu tadi memang harus ada dukungan dari kepala sekolah dan seluruh pihak yang ada di sekolah. Ya menurut saya di sekolah saya memang kurang, jadi mungkin harus ada penegasan soal itu ya, dan terus harus ada mungkin kalau kesepakatan itu harus berupa fisik atau gimana Bu? Kalau kesepakatan itu sebaiknya secara fisik Bu, sebaiknya kita tulis kemudian ditempelkan di dinding supaya tidak lupa, supaya selalu diingat oleh semua warga sekolah.
Oh iya iya. Kalau dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman kurang, kalau saya pribadi ya Bu, itu ya sudah saya melakukan yang terbaik menurut saya baik. Kalau itu adalah sesuatu hal yang baik ya saya teruskan. Dan niat saya untuk mendisiplinkan anak ya Iya. semoga saja ini menjadi contoh baik dan kemudian diikuti oleh Iya, yang iya. lainnya. Begitu Ibu. Karena ya memang seperti itu di sekolah saya kadang ada guru yang ya mungkin kalau dilihat dari kesopanan mungkin kurang sopan. Sekolah pakai sandal, terus mengenakan kaos bukan kaos yang sesuai dengan Ibu biasa seperti itu, tidak mau disiplin. Dan mungkin juga dukungan dari orang tuanya mungkin kurang seperti itu ya. Mohon maaf Ibu, itu sekolahnya itu di pedesaan atau masih area ya desa mungkin rada terlalu dalam ya itu desanya ya atau bagaimana Pedalaman. Ibu? Kok masih ada yang sekolah pakai sandal itu? Termasuk Biasanya ya, terlalu desa ya enggak sih. Enggak. Cuma kita kan memang sekolah di gunung gitu ya. Tapi ya untuk untuk kayak seragam gitu ya umum lah, semua siswa kayaknya di antara sekolah-sekolah yang lain juga tertib. Cuma karena memang ya yang saya lihat dari penilaian saya dengan guru-guru dari sekolah lain, memang guru-guru di saya ini memang kurang disiplin dalam hal berpakaian. Jadi anak-anaknya pun pasti meniru kan gitu. Nah, iya. Dengan saya menggunakan pakaian seragam kerja ya, menggunakan seragam kerja, bukan yang dibebaskan seperti yang guru-guru di sini. Berarti itu kesadaran dirinya masih kurang gitu. Atau mungkin karena terlalu biasa dengan zona nyamannya seperti itu, jadi kalau ada yang disiplin itu malah kelihatan aneh. Kok Ibu Benar Bu, disiplin benar. gitu. Iya benar. Sedangkan ya kita mendisiplinkan anak kan harus mencontohkan ya. Ya, sebelum kita mendisiplinkan, sebaiknya kita memberikan contoh terlebih dahulu. Kalau Bapak Ibu guru yang belum disiplin itu kalau ditanya kenapa memakai baju yang bukan seragamnya, itu jawabannya bagaimana Ibu? Sinyalnya hilang. Pripun Pak Mugi? Sinyalnya kayaknya hilang, Nggih, putus. nggih. Sekolahannya ngeri ya. Seharusnya kan guru itu contoh. Nah, ketika gurunya tidak bisa, dalam arti tidak bisa, belum bisa memberikan teladan atau contoh yang baik bagaimana menjalankan disiplin untuk murid-muridnya, seperti itu. Sedangkan Bu Amel tadi kan merasa sendirian di situ, kepala sekolahnya juga sama seperti guru-guru lainnya. Tetapi kalau Bu Amel malah mengikuti guru-gurunya yang indisipliner, lah hancur sekolahnya dong. Terus anak-anaknya seperti apa? Makanya ya Bu Amel seharusnya tetap mempertahankan sikap beliau meskipun teman-temannya seperti itu, ya dengan harapan nanti teman-temannya akan mengikuti. Kepala sekolahnya sadar bahwa disiplin itu kan penting untuk memberikan contoh dan teladan ke anak-anak didiknya. Seperti itu ya Bu. Setuju Bu. Jadi kita jangan sampai mengikuti hal-hal yang negatif lah. Kalau ada hal yang positif yang sudah kita lakukan, ya sebaiknya kita lakukan terus-menerus. Karena sesuatu hal yang baik itu pasti ujung-ujungnya juga baik. Kalau hal yang negatif ya pasti ya negatif. Akibatnya nanti juga tidak bagus juga untuk diri kita dan orang lain, terutama untuk anak-anak didik kita.
terutama anak kita sendiri. Takutnya kalau itu berdampak ke anak kita sendiri. Seharusnya izin Bu, seharusnya gimana ya? Seperti kepala sekolah kan ada guru seperti Bu Siti Nurmailatul Hasanah, itu seharusnya itu gimana Bangga. ya? Bangga. Ada guru yang ingin memberikan inovasi pada muridnya, seharusnya itu senang bisa memberikan contoh pada guru yang lain, itu seharusnya kan senang. Mengapa kok kepala sekolahnya itu malah nggak mendukung? Karena kepala sekolahnya kan ya indisipliner tuh. Iya, makanya dari itu kok. Iya. Kan ada guru yang begitu kan nanti bisa meningkatkan Kualitas sekolahnya. kualitas sekolahnya juga dipandang masyarakat juga. Oh, sekolah ini kok jadi lebih baik ya. Gitu. Seharusnya kan kepala sekolahnya itu berpikir secara maju, bukan kok malah Ibu Siti Nurmailatul kok malah ibaratnya kok saya malah sendiri gak didukung gitu. Seharusnya kan bangga punya bibit seorang guru yang Ya, guru hebat. iya, Guru yang disiplin. Karena zaman sekarang itu di era saya sendiri ya, untuk disiplin itu ya butuh proses yang lama sekali. Ya. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang itu terbiasa tanpa aturan, terus lebih seenaknya sendiri. Kalau kita tidak menyadari itu adalah hal yang baik, ya akan diteruskan seperti itu. Bu Mira juga kan pernah merasakan saat di SD yang lama, jadi bisa membandingkan sekarang. Terima kasih Bu Mira. Ya, terima kasih Bu Dwi Lanita Ningrum. Ya, saya sekarang lebih belajar Ibu. Kalau disiplin itu harus kita tingkatkan sedikit demi sedikit lah. Kalau langsung banyak itu ya mungkin akan kaget ya. Semuanya itu kan butuh proses. Dan disiplin itu pasti memiliki dampak yang bagus. Saya belajar seperti itu, Ibu. Apakah ada yang ingin ditambahkan Bapak Ibu? Oke, saya mau menambahkan sedikit Pak Eko. Oke. Tentang positif yang saya terima, saya memaknai bahwa budaya positif itu adalah suatu perubahan atau paradigma ya, yang intinya kita harus berubah dulu. Yang membawa perubahan itu kita harus bisa menunjukkan perubahannya dulu, sehingga entah didukung atau tidak, itu kita nanti akan tampak bahwa kita membawa perubahan itu berhasil atau tidak. Dan ketika nanti dari rekan-rekan, dari kepala sekolah seperti yang di Bu Amel tadi, beliau sudah berhasil membawa perubahan. Itu tergantung nanti bagaimana nanti seperti Bu Amel tadi untuk meningkatkan perubahannya kepada rekan-rekannya. Dan itu lahan yang bagus sebetulnya. Karena apa? Sudah tampak antara ibaratnya positif dan negatif sudah jelas. Jadi kita tinggal istilahnya wong Jawa karena tinggal bumboni sehingga nanti itu berubah akan menjadi hal yang positif gitu. Dan bahwa keyakinan ya, baik keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah itu adalah sesuatu yang memang benar kita butuhkan. Jadi bukan hanya sekedar kesepakatan, tapi memang keyakinan itu memang benar-benar kita butuhkan. Contohnya saling menghargai. Memang kita membutuhkan hal itu untuk saling menghargai. Jadi nanti itu akan bisa tertanam dalam diri kita. Dan memang kolaborasi antara rekan sejawat, kepala sekolah, warga sekolah, dan wali murid itu memang harus tetap terjalin dengan harmonis, rekan-rekan ya. Saya sama, di sekolah saya sama. Apa toh itu guru penggerak, apa toh itu sama. Ya. Tetapi intinya, ya, kita tunjukkan, kita bisa merubah apa tidak. Kalau diri kita tidak bisa merubah, ya kita mengatakan budaya positif itu
ibaratkan omong kosong seperti itu. Intinya yang saya tekankan di sini adalah rubah diri dulu, dan nampak hasil baru kita nanti akan bisa merubah orang lain. Bahkan dengan tanpa meminta orang lain untuk mengikuti kita, bahkan nanti rekan-rekan itu akan bertanya, kok iso Pak jenengan seperti itu, kok bisa jenengan melakukan seperti itu. Nah, yang saya alami selama ini seperti itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Eko, Bu Mira. Terima kasih Pak Mugi untuk kedisiplinan dan keyakinan kelas, kesepakatan sekolah itu memang harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita harus melakukannya terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita memberikan contoh, kita gerakkan diri kita sendiri. Kita tergerak dulu baru bergerak dan menggerakkan. Ya Pak Mugi. Mungkin ada yang tambahkan yang lainnya. Pak Taufik, Pak Taufik, Bu Betty, Bu Junasri, Bu Novi, monggo. Oke, kalau tidak ada yang ingin menambahkan, saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupi. Bisa nanti disambung lain waktu ya. Mungkin untuk saran saya, Bu Amel masih untuk saran saya buat Bu Amel, ketika kita ingin merubah situasi kelas, maka ya seperti tadi yang dibilang sama Pak Mugi, maka kita harus memberi contoh terlebih dahulu kepada rekan-rekan kerja kita harus bisa yang lebih baik dulu, atau mungkin dengan salah satu program misalnya saja, dengan alasan Bu Amel ikut guru penggerak, nantinya Bu Amel bisa membuat kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas dan lain sebagainya. Nantinya kan otomatis Bu Amel akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan sebagainya, sehingga kita bisa memberikan contoh yang lebih baik ke depannya untuk sekolah kita, agar sekolah kita bisa menjadi sekolah yang lebih baik itu dari segi prestasi maupun non prestasi gitu. Oke, sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, marilah kita sejenak untuk berfoto bersama. Mohon untuk Bapak Ibu bisa on cam sebentar biar nanti difoto oleh Ibu narasumber. Pak Eko aja yang foto. Baik. Ini Bu Dwi Yulanita, mohon untuk on cam. Bu Betty, Bu Nok. Ya Pak, sebentar. Monggo Bu Amel. Bentar, saya ganti kita dulu. bisa berkenalan Bu Amel. Saya izin waktu Bu. sedang dengan anak. Mohon maaf. Enggak apa-apa, anaknya diajak foto. Buat Bu Novi. Terima kasih ilmunya Bu Mira. Yang lain juga Sama Ibu. Kita belajar bersama di sini, Bu. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1. Nah. Oke, 1, 2, 3. Sudah belum Pak Eko? Sama Bu Lina Yanti yang ambil salam literasi yuk. 1, 2, 3. Sampun. Itu Bu Novi sebentar ulangi nggih. Oke, Salam literasi. Salam literasi yuk. 1, 2. 3. Sampun. Oke, terima kasih Bapak Guru hebat, Bapak Ibu guru hebat semuanya dari atas ilmunya Bu Mira. Kabupaten Blora. Semoga kita dengan adanya pertemuan ini kita bisa menjadi yang lebih baik nantinya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya maupun narasumber.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, Bu Lina, Pak Mugi, Pak Taufik, Bu Betty, Bu Junasri, Bu Dwi, Bu Sama-sama. Novi, Bu Ya, Amel. sama-sama Bu Mira, terima kasih. Salam kenal dari saya Bu Amel. Ya, terima kasih Bu Mira, salam kenal. Semangat Bu Amel. Siap.